Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 MK Berpikir Matematika akan mempresentasikan tentang proses metakognitif matematika. Saya Misbahul Anam sebagai moderator dan presentator, dan teman saya Farhan Irfanuddin akan menjadi presentator. Nah, tujuan pembahasan dalam kesempatan ini yaitu yang pertama, mengetahui tentang pengertian proses metakognitif dalam matematika. Kemudian yang kedua, mengetahui kerangka proses pembuktian dalam matematika. Dan yang ketiga, mengetahui ilustrasi proses pembuktian dalam matematika. Kepengertian proses metakognitif matematika. Proses metakognitif merupakan proses berpikir tentang berpikir. Berpikir tersebut yaitu tentang merenung, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi cara berpikir sehingga kita dapat membuat keputusan yang tepat dan dapat memecahkan masalah. Menurut Brown dalam Pramono, metakognisi merupakan proses seseorang berpikir tentang sesuatu yang dipikirkannya dalam rangka membangun strategi untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Woolfolk dalam Pramono menjelaskan bahwa metakognisi merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir dan belajar yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika, penekanan guru harusnya seimbang antara melakukan dan berpikir. Karena jika tidak seimbang, dapat tidak seimbang. Jadi terdapat sebuah perbedaan dari hasil yang diinginkan. Adapun konsepnya seperti berikut. Jadi proses metakognisi terdapat dalam tahap pelaksanaan, yaitu terdapat ada proses merancang, memantau, dan menilai. Selanjutnya ke peran metakognisi. Oke, selanjutnya yaitu peran metakognisi. Menurut tokoh Wilson dalam Setiaji, tahun 2016 menyatakan bahwa peran metakognisi dalam pemecahan masalah yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, metacognitive awareness, yang kedua, metacognitive evaluation, yang ketiga, metacognitive regulation. Oke, yang pertama yaitu tokoh Wilson menyatakan bahwa metacognitive awareness, metacognitive evaluation, dan metacognitive regulation. Metacognitive awareness berkaitan dengan kesadaran individu tentang keberadaan dalam proses memecahkan masalah, pengetahuan khusus tentang masalah yang dihadapi, dan pengetahuan tentang strategi untuk memecahkan masalah. Metacognitive awareness juga mencakup pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan, apa yang telah dilakukan, dan apa yang mungkin dilakukan di dalam proses memecahkan masalah. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu metacognitive evaluasi. Mengacu pada penilaian yang dibuat mengenai proses berpikir, kapasitas berpikir, dan keterbatasan
diri sendiri ketika bekerja pada situasi tertentu. Oke, yang ketiga kita lanjut. Metacognitive regulation terjadi ketika seseorang menggunakan keterampilan metakognitifnya untuk mengatur pengetahuan dan berpikirnya. Metacognitive regulation ini mengacu pada pengetahuan seseorang tentang strategi atau termasuk bagaimana dan kapan menggunakan strategi tertentu. Dan metacognitive regulation ini penggunaan keterampilan eksekutif, yaitu perencanaan, mengoreksi, pengaturan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya kognitif mereka sendiri. Oke, setelah kita tentang peran metakognisi, yang selanjutnya yaitu kerangka proses pembuktian. Untuk kerangka proses pembuktian, menurut pendapat tokoh yaitu Inam, proses metakognisi ini berada pada tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu proses merancang, yang kedua proses memantau, yang ketiga proses menilai. Namun, sebelum kita mengetahui tentang apa itu proses merancang, proses memantau, dan proses menilai, kita harus mengetahui kerangka konseptual proses metakognisi tersebut. Oke, di sini ada kerangka konseptual proses metakognisi. Pada tahap perencanaan akan terjadi tahap pelaksanaan dan akan terjadi tahap refleksi. Itu yang dinamakan siklus pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan akan terjadi proses metakognisi atau proses metakognitif. Pada proses metakognisi ini akan terbagi 3 menurut Inam, yaitu proses merancang, proses memantau, dan proses menilai. Oke, kita lanjut pada proses merancang. Pada proses merancang ini, yang pertama yaitu penentuan target atau tujuan. Pada penentuan target atau tujuan ini, menentukan sasaran dari hasil yang akan dipelajari. Yang kedua, pengaktifan pengetahuan sebelumnya, yaitu membuat perencanaan dari waktu ke waktu untuk mendapat sesuatu hasil dari materi pelajaran yang dipelajari tersebut. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Pada alokasi sumber daya ini, seorang siswa akan mengaktifkan proses metakognitifnya dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, proses memantau. Pada proses memantau ini terjadi 3, yaitu yang pertama, kontrol proses belajar, yaitu tentang bagaimana diri individu mengontrol proses belajarnya dan mengetahui perkembangannya. Yang kedua, implementasi strategi belajar. Pada yang kedua ini, penerapan strategi belajar yang telah individu tersebut persiapkan dalam proses sebelumnya. Yang ketiga, self-testing. Pada yang ketiga ini, pengujian diri individu agar mengetahui perkembangan kemampuannya. Yang ketiga,
yaitu proses menilai. Pada proses menilai ini akan terjadi dua kemungkinan, yaitu yang pertama kemajuan yang dicapai, yang kedua hal yang perlu diperbaiki. Oke, kita lanjut ke ilustrasi proses metakognitif. Oke. Baik, selanjutnya tentang ilustrasi metakognitif. Oke. Kita misalkan terdapat seorang individu, kita misalkan dengan A dengan B, yang sudah diajarkan materi oleh guru, kemudian diberikan soal yang sama, di mana si A ini belum menggunakan kognisinya, atau mungkin sedikit menggunakan kognisinya, sedangkan si B sudah menggunakan proses kognisinya. Adapun soalnya sebagai berikut. Tentukan persamaan garis sejajar yang melalui titik 2,3 sejajar dengan persamaan 2x plus 5y dikurangi 1 sama dengan 10. Adapun si A, penyelesaiannya yang belum menggunakan kognisinya atau mungkin sedikit menggunakan kognisinya, maka penyelesaiannya itu akan sesuai dengan ajaran dari gurunya, yaitu menggunakan cara Y sama dengan M kali X ditambah C, yaitu menggunakan cara mencari gradien terlebih dahulu, kemudian diterapkan ke persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Di mana gradiennya itu didapat sama dengan negatif 2/5, kemudian diterapkan ke persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Di sini merupakan cara mungkin bisa dibilang biasa atau sesuai dengan buku ajarannya yang dipegang oleh guru, sehingga proses penyelesaiannya sesuai dengan ajaran yang dari gurunya. Dapat hasilnya itu 2x plus 5y sama dengan 19. Kemudian kita ke si B. Adapun si B yang sudah menggunakan kognisinya, maka sebelum mengerjakan soal, terlebih dahulu memikirkan dan mencari apakah terdapat penyelesaian yang lebih cepat, yang lebih mengefisiensikan waktunya, dan mendapatkan hasil yang sama. Kemudian si B ini mencari di perpustakaan atau di guru yang lainnya, atau mungkin di internet atau di hal yang lainnya. Kemudian didapat penyelesaiannya itu dengan rumus A dikali X ditambah B dikali Y sama dengan A dikali A ditambah B dikali B. Di mana A ini merupakan 2 yang dari soal, dan untuk A kecil merupakan titik X yang diketahui dari soal. Kemudian didapat hasilnya sama seperti si A, yaitu 2x plus 5y sama dengan 19. Dan disamakan jawabannya dengan si A yang sebelumnya, apakah sama atau tidak. Dan sebelum diserahkan ke gurunya, si B akan mengetes lagi apakah rumus ini sama persis dengan untuk soal yang sama, dengan soal yang sama yang tentang sejajar terhadap persamaan kayak soal yang sudah diberikan. Oke, tutup atau gimana? Selanjutnya kesimpulan ya. Kesimpulan akan disampaikan oleh Farhan Irfanuddin. Oke, yang terakhir yaitu setelah kita membahas dan mempelajari presentasi kita yaitu tentang proses metakognitif, yaitu selanjutnya yaitu kesimpulan dari keseluruhannya.
Untuk kesimpulannya, bahwa proses metakognitif dalam matematika yaitu suatu proses berpikir tentang merenung, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi cara berpikir sehingga kita dapat membuat keputusan yang tepat dan dapat memecahkan masalah matematika. Adapun kerangka proses meliputi yaitu yang pertama proses merancang. Pada proses merancang ini ada 3 tahap, yaitu penentuan target atau tujuan, yang kedua pengaktifan pengetahuan sebelumnya, yang ketiga alokasi sumber daya. Pada proses memantau terjadi 3, yaitu kontrol proses belajar, yang kedua implementasi strategi belajar, yang ketiga self-testing. Untuk tahap yang ketiga, yaitu proses menilai. Pada proses menilai ini, yaitu terjadi kemajuan yang dicapai, dan yang kedua, hal yang perlu diperbaiki. Oke, itu kesimpulan dari pembelajaran dan presentasi dari kelompok kami. Untuknya dikembalikan kepada moderator. Pertanyaan? Oke. Oke, selanjutnya ke slide terakhir ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika terdapat kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.